Saya tidak tahu secara persis kapan saya benar-benar menderita depresi. Tapi kurang lebih, awal dari semuanya adalah sekitar 5 tahun yang lalu. Tahun pertama saya SMP. 5 tahun yang lalu, saya bersekolah di salah satu SMP yang cukup favorit di Bandung. Dan kebetulan, sekolah tersebut menyediakan program akselerasi atau SMP hanya selama 2 tahun. Singkat cerita, saya mengikuti program akselerasi tersebut. Kelas tersebut hanya terdiri dari 10 orang murid. Mungkin karena faktor IQ dan lingkungan, mereka adalah orang yang sangat individualis, egois yang tinggi, dan cenderung kompetitif saling menjatuhkan. Dan suatu ketika, saya mulai merasakan unsur bullying yang teman-teman sekelas saya lakukan pada saya. Puncaknya, saya dituduh mengambil handphone teman saya. Sampai-sampai dipanggil guru BK dan diancam tidak akan menerima surat keakuan baik. Orang tua saya tentunya dipanggil ke sekolah. Saya sudah setengah mati meyakinkan bahwa saya tidak melakukan itu. Tapi bahkan orang tua saya pun tidak percaya. Orang tua saya jadi harus mengganti rugi HP tersebut karena keadaan HP itu rusak. Dengan biaya yang tidak sedikit bagi saya, yang dibebankan kepada saya. Nilai akademik saya pun kian memburuk karena tekanan keluarga, sosial, sekolah, ekonomi. Mau tidak mau, saya harus bekerja untuk sekedar membeli alat tulis atau kebutuhan lainnya seperti HP, seragam, sepatu, dan lain-lain. Singkatnya, tahun kedua, waktunya saya lulus dan meninggalkan SMP. Saya anggap itu adalah sebuah akhir dari penderitaan saya. Awal-awal saya memang merasakan hal yang lebih mendingan daripada SMP. Tapi ternyata sama saja. Saya sulit beradaptasi dengan jumlah murid yang banyak, sekitar 36 orang, dan mereka seringkali menyudutkan saya. Nilai akademis saya hancur. Nilai saya tidak pernah lebih dari 50. Saya selalu ranking 3 besar dari bawah. Orang tua saya sampai bilang bahwa mereka malu dengan saya. Saya didiskriminasi di sekolah oleh teman-teman ataupun guru hanya karena saya tidak memakai jilbab. Tak jarang saya diberi perlakuan yang buruk dan dikomentari dengan kata-kata pedas karenanya. Saya juga diteror oleh seseorang dengan cara dikirimi pesan-pesan aneh, didorong ke kolam, sampai diancam menggunakan pisau karena dianggap merebut perhatian laki-laki yang disukainya. Terlebih masalah-masalah ekonomi keluarga yang kian menekan saya. Saya harus bekerja dari pulang sekolah sampai dini hari dengan main game online untuk memenuhi kebutuhan saya sendiri. Saya pernah bekerja 20 jam sehari ketika liburan untuk mengumpulkan uang untuk membeli laptop yang menjadi kebutuhan sekolah saya saat itu. Saat benar-benar sudah terkumpul, semua uang itu diambil orang tua saya. Orang tua saya sangat sering bertengkar. Ayah saya berkali-kali mengancam perceraian. Untuk pertama kalinya saya mempunyai pacar, tetapi pacar saya malah melecehkan saya. Intinya masa remaja saya benar-benar kalang kabut, hingga saya mulai mencoba menyayat tangan saya sendiri, membakar tangan sendiri, minum obat atau pil secara random dengan jumlah banyak, membentur-benturkan kepala ke dinding. Semua aspek dalam hidup saya rusak. Karena faktor ekonomi yang memburuk, sampai orang tua saya tidak mampu membayar uang kontrakan rumah. Akhirnya kami sekeluarga memutuskan untuk pindah ke rumah nenek kakek dari ibu, yang tentunya menyebabkan saya harus pindah sekolah. Kakek nenek saya adalah orang beragama yang fundamentalis. Mereka memaksa saya untuk mengenakan jilbab. Tapi karena prinsip saya mengenai itu benar-benar kuat, saya menolaknya, yang menyebabkan semua keluarga dari ibu membenci saya. Perilaku orang di sekolah baru saya sama saja, bahkan aturan tidak tertulis mengenai jilbab itu lebih ketat di sini. Di kelas yang baru, saya tidak mendapatkan satupun teman, tapi persetan. Satu-satunya pelampiasan saya adalah dengan self-harming. Sampai akhirnya saya bertemu dengan seorang kakak kelas
yang membutuhkan perjalanan yang lumayan bagi saya untuk mempercayainya, hingga saya menceritakan semua rasa depresi saya padanya. Dia merupakan orang yang dingin dan keras, tetapi dia peduli dengan keadaan saya. Saya memanggilnya Kak Yu. Dia memanggil psikiater untuk saya. Entah benar-benar psikiater atau apapun itu, saya tidak peduli. Saya hanya butuh seseorang. Perasaan saya lumayan membaik saat melakukan konsultasi rutin dengan psikiater itu selama 3 bulan. Tapi saya masih tidak bisa berhenti untuk self-harming. Keinginan untuk bunuh diri pun masih sering ada. Saya masih sering menyayat tangan saya dan meminum obat secara acak. Hingga akhirnya dia mengatakan bahwa ia menyukai saya. Ya, psikiater saya menyukai saya. Tapi saya menolaknya. Dan entah kenapa dia meninggalkan saya. Dia mengatakan saya tidak bisa nurut, tidak berguna. Konsultasi-konsultasi itu sia-sia. Dan psikiater itu menghilang dari kehidupan saya yang membuat saya cukup sakit hati. Terlebih saya menyadari bahwa saya jatuh cinta dengan Kak Yu, kakak kelas saya yang membawa saya pada psikiater itu. Tapi karena beberapa alasan, mustahil bagi saya untuk mendapatkannya. Apalagi Kak Yu pun sudah mulai menyerah juga dengan keadaan saya. Sekarang saya benar-benar kosong, hampa. Jika ditanya rencana saya ke depan apa, saya ingin mati. Saya masih menghitung tanggal untuk melakukannya.